Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Haikal Vivaldo Prananda dengan NIM 22111007012 dari kelas S1 TE 06A. Di sini saya akan membahas praktikum jaringan komputer mengenai analisa protokol paket data pada jaringan di modul 6. Sebelumnya kita membahas dulu apa saja yang akan dibahas untuk selanjutnya. Yang pertama ada penjelasan, yang kedua ada fungsi utama analisa protokol paket data jaringan, yang ketiga ada contoh protokol paket data jaringan, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan protokol paket data jaringan, serta yang terakhir kita mensimulasikan pada Cisco Packet Tracer. Oke, selanjutnya pada penjelasan. Protokol paket data jaringan adalah sistem yang mengatur komunikasi, hubungan, dan perpindahan data yang ada pada sebuah komputer dan jaringan. Sistem inilah yang menentukan aturan-aturan yang perlu ditaati oleh perangkat pengirim dan juga penerima agar hubungan jaringan berlangsung dengan baik. Jaringan komputer menggunakan protokol paket data untuk memastikan bahwa informasi dapat dikirim dan diterima dengan benar antara perangkat yang terhubung. Protokol paket data jaringan bekerja dengan cara membagi data menjadi unit-unit kecil yang disebut dengan paket. Setiap paket berisi informasi tentang sumber data, tujuan data, dan urutan data. Paket-paket ini kemudian dikirimkan melalui jaringan komputer. Pada saat paket tiba di tujuan, paket tersebut akan dibongkar dan data asli akan dikembalikan. Proses pembongkaran dan pengembalian data ini dilakukan oleh protokol paket data jaringan. Selanjutnya ada fungsi utama analisa protokol paket data jaringan. Yang pertama adalah menyeragamkan cara komunikasi antar perangkat jaringan, yakni protokol paket data jaringan menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti oleh semua perangkat jaringan, sehingga perangkat-perangkat tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain dengan lancar. Yang kedua, ada mengatur pengiriman data, yaitu protokol paket data jaringan mengatur bagaimana data dikirimkan melalui jaringan komputer. Hal ini termasuk menentukan rute yang akan dilalui oleh paket data serta menentukan prioritas pengiriman data. Yang ketiga ada mengamankan data, yaitu protokol paket data jaringan dapat digunakan untuk mengamankan data yang dikirimkan melalui jaringan komputer. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode enkripsi. Selanjutnya, ada contoh protokol paket data jaringan. Yang pertama ada Transmission Control Protocol atau yang biasa disebut dengan TCP. TCP sendiri adalah protokol paket data yang menyediakan layanan pengiriman data handal. TCP memastikan bahwa data yang dikirimkan dapat diterima dengan benar di komputer penerima. Yang kedua ada User Datagram Protocol atau yang biasa disebut dengan UDP. UDP adalah protokol paket data yang menyediakan layanan pengiriman data tanpa koneksi. UDP tidak menjamin bahwa data yang dikirimkan dapat diterima dengan benar di komputer penerima. Serta yang ketiga adalah Internet Protocol atau yang biasa disebut dengan IP. IP sendiri adalah protokol paket data yang digunakan untuk menentukan alamat komputer dalam jaringan. IP memungkinkan komputer dalam jaringan untuk saling berkomunikasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pada protokol paket data jaringan. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan terdiri dari yang pertama memberikan jaminan keandalan pengiriman data. Protokol ini paket data dapat memberikan jaminan keandalan pengiriman data. Protokol ini dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama pengiriman data. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi penggunaan jaringan, yaitu protokol ini dapat membagi data menjadi paket kecil sehingga data dapat dikirimkan melalui jalur yang berbeda-beda. Hal ini dapat mengurangi kemacetan jaringan. Serta yang ketiga ada meningkatkan keamanan data. Protokol ini dapat menggunakan berbagai metode enkripsi untuk melindungi data dari penyadapan. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama ada menyebabkan keterlambatan pengiriman data. Hal ini disebabkan oleh proses pemecahan data menjadi paket
pengiriman paket melalui jaringan, dan penggabungan paket kembali menjadi data foto. Yang kedua ada membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak tambahan. Hal ini dapat menambah biaya investasi awal untuk membangun jaringan. Serta yang terakhir ada paket data dapat menjadi kompleks. Hal ini dapat menyulitkan dalam proses instalasi dan pemeliharaan jaringan. Serta selanjutnya ada simulasi pada Cisco Packet Tracer. Oke, selanjutnya kita mensimulasikan analisa paket protokol paket data jaringan pada Cisco Packet Tracer. Di sini praktikan membuat terlebih dahulu topologi jaringan. Di sini praktikan menggunakan satu buah PC dengan nama PC 0 serta satu server dengan server 0. Lalu dihubungkan dari PC ke server menggunakan kabel crossover. Lalu pada PC 0 menggunakan port fast Ethernet 0. Lalu pada server menggunakan port fast Ethernet 0. Selanjutnya, setelah sudah dihubungkan, selanjutnya praktikan menuju ke IP configuration di komputer 1. Lalu memasukkan IPv4 address sebelumnya. Praktikan yang sebelumnya DHCP diubah terlebih dahulu ke statik. Pada IPv4 praktikan memasukkan IP address dengan IP 192.168.1.2. Lalu maka setelah sudah dimasukkan akan muncul otomatis subnet mask dengan 255.255.255.0. Selanjutnya setelah sudah IPv4 dan subnet mask, selanjutnya praktikan memasukkan default gateway dengan IP 192.168.1.1. Setelah sudah, selanjutnya ke DNS server. DNS server juga IP-nya sama seperti default gateway dengan 192.168.1.1. Setelah sudah, kita close. Selanjutnya ke server. Di server kita ke IP configuration masih sama seperti pada PC. Jika belum diubah, jika semulanya DHCP, lalu jika sebelumnya DHCP, maka praktikan harus mengubah dulu ke statik. Lalu pada di sini terdapat perbedaan, yaitu di sini praktikan hanya memasukkan IP pada IPv4 address dengan IP 192.168.1.1. Lalu setelah itu otomatis subnet mask akan muncul 255.255.255.0. Setelah sudah, selanjutnya ke service. Nah, pada service ini pada HTTP dan HTTPS di-on-kan terlebih dahulu atau dinyalakan. Apabila belum dinyalakan, di-on-kan terlebih dahulu HTTP dan HTTPS. Setelah sudah, praktikan di sini terdapat beberapa file manager. Ada 5 file manager dengan 5 kolom dan 5 baris. Yang pertama ada copyright HTML, yang kedua ada CSS logo, yang ketiga ada hello world, yang keempat ada image, yang kelima ada index. Nah, pada index ini praktikan mengedit dengan codingan yang sudah diberikan asisten praktikum pada praktikum sebelumnya, dengan memasukkan motivasi yang telah kita buat. Lalu lisensi ini tahun pembuat kita buat pada tahun berapa, lalu nama praktikan sendiri dengan nama Haikal Rufaldo Prananda dengan NIM, lalu masukkan NIM dengan NIM 2211107012. Nah, lalu modulnya kita ganti modul 6. Jaringan komputer S1TE06A seperti ini. Nah, ini kan S1TE06A. Nah, setelah sudah dimasukkan dan diedit, lalu praktikan mengesave atau menyimpan. Setelah sudah, yes. Nah, setelah sudah,
Lanjut praktikan ke DNS. Nah, pada DNS sendiri sebelumnya apabila DNS-nya mati, dinyalakan terlebih dahulu DNS service-nya. Setelah itu pada name ini memasukkan nama dengan haikal.com yang seperti ini. Lalu setelah itu pada type ini kita pilih record. Habis itu selanjutnya praktikan memasukkan IP address dengan 192.168.1.1. Setelah itu klik save dan simpan. Nah, selanjutnya kita close. Setelah sudah semuanya, kita lakukan pada real time, kita lakukan simulation. Nah, di simulation ini sebelum kita play, kita edit filter terlebih dahulu dengan di mix. Nah, di mix ini saya checklist semua kecuali hierarchy. Sebenarnya untuk checklist HTTP saja tidak apa-apa, tapi di sini saya menceklis semuanya. Setelah sudah diceklis semuanya, dicentang. Selanjutnya ke IPv6. Di IPv6 saya praktikan menceklis semuanya. Selanjutnya setelah sudah menceklis semuanya, praktikan melanjutkan ke IPv4 sama seperti IPv6, dicentang semuanya. Setelah sudah, kita close. Nah, setelah sudah, lakukan simulasi dengan menekan play di sini. Dilakukan dengan balik PC ke server ke PC. Ya, sebentar. Ini masih in progress. Sebentar. Nah, di sini ada salah satu yang belum sukses. Apabila tandanya sudah sukses, berarti hasil ping yang sudah disimulasikan ini maka berhasil semua. Nah, ini sudah sukses semua, maka selanjutnya kita matikan play-nya. Setelah itu close, habis itu ke real time. Setelah itu selanjutnya praktikan menuju ke PC0 untuk melakukan web browser. Nah, di web browser ini praktikan memasukkan webnya yang sudah dibuat sebelumnya, dengan mengetik URL-nya yaitu haikal.com. Setelah sudah, klik go. Nah, maka setelah itu akan muncul seperti ini. Maka kalau sudah seperti ini, sudah berhasil yang DNS tadi yang sudah dibuat oleh praktikan, yaitu dengan motivasi. Lalu ada ini tahun pembuatan, terus nama praktikannya dengan nama Haikal Prananda dengan serta NIM 22.111.107.012. Nah, setelah di close, praktikan melanjutkan ping antar dua topologi, yaitu ping dari PC0 ke server atau sebaliknya dari server ke PC. Di sini kita lakukan ping terlebih dahulu pada komputer. Sebelumnya ini praktikan sudah melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk apakah sudah berhasil atau belum, dan ternyata ini sudah berhasil. Maka dari itu kita ulangi terlebih dahulu. Kita ulangi lagi untuk melakukan tes ping
ping 192.168.1.1. Nah, 192 IP ini itu adalah IP yang pada server 0 ini. Lalu setelah udah dimasukkan, klik enter. Apabila muncul reply beberapa kali, maka berhasil ya. Selanjutnya ke server. Pada server sama seperti sebelumnya, melakukan ping. Nah, ping kali ini dari server menuju ke PC0. Nah, di server ini melakukan ping pada IP PC0. Nah, sebelumnya tadi kan server kan 192.168.1.1. Nah, pada PC berarti kita menuliskan ping 192.168.1.2. Lalu setelah sudah, klik enter. Setelah sudah muncul reply seperti ini berulang kali, maka hasil pingnya berjalan dengan lancar dan maka berhasil gitu. Oke, setelah sudah ping, selanjutnya ke simulation. Nah, pada simulation di sini kita klik server. Nah, di sini untuk mengetahui PDU information at device. Nah, di sini pada server 0 memiliki 3 layar. Yang pertama layar 1 dengan port fast Ethernet 0, layar 2-nya dengan Ethernet 2 header. Yang selanjutnya ada layar 3 dengan IP header SRC dengan IP 192.168.1.1. dengan IP selanjutnya 192.168.1.2. Selanjutnya ke outbound PDU details. Nah, di sini Ethernet 2 base-nya muncul, terus habis itu di IP juga base-nya muncul seperti ini. Selanjutnya ke ICMP bits-nya juga sama sesuai. Terus variable size PDU-nya juga base-nya muncul di sini. Nah, selanjutnya setelah server sudah, kita lanjut ke PC0-nya, melakukan PDU information-nya. Nah, di sini juga pada PC juga sama memiliki layar 3, yaitu layar satunya dengan fast Ethernet 0, yang kedua layar 2-nya Ethernet 2 header. Terus yang ketiga terdapat perbedaannya, yaitu IP header yang pertamanya itu praktikan ini dengan IP-nya 192.168.1.2. Nah, setelah sudah ke outbound PDU details, yaitu Ethernet 2-nya praktikan melakukan Ethernet 2 pada base-nya sesuai. Setelah itu pada IP-nya juga bits-nya juga sudah sesuai ya. Habis itu di ICMP juga udah. Lalu yang terakhir ada variable size PDU. Oke, setelah itu udah semua. Mungkin sekian aja dari penjelasan analisa protokol paket data pada jaringan pada modul 6 kali ini. Untuk kata-kata hari ini yaitu belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Maka dari itu, tetaplah semangat dalam belajar. Setiap usaha dan dedikasi adalah investasi untuk masa depan yang cerah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.